Yo minasan, dalam bahasan video kali ini gue bakalan membahas tentang iblis bulan atas nomor 3, yaitu Akaza. Benarkah dia ini memiliki masa lalu yang paling kelam dan paling sedih gitu di antara para iblis bulan atas lainnya? Mari kita bahas saat ini juga guys, check it out. Akaza adalah anggota 12 iblis bulan yang memegang posisi iblis bulan atas di posisi ketiga. Sewaktu jadi manusia dulu, namanya adalah Hakuji. Sebagai seorang iblis, Akaza berpenampilan dengan kulit putih dan warna biru bergaris di sekitar tubuhnya. Akaza memiliki rambut yang pendek dan berwarna merah muda. Seperti yang kita ketahui, iblis bulan atas bakalan tertulis huruf kanji di kedua bola matanya, berbeda dengan iblis bulan bawah yang hanya ada di satu matanya saja. Saat menjadi manusia, Akaza mempunyai rambut yang sama, cuman warnanya ini lebih ke hitam ya. Dia juga sangat berotot sebagai manusia dan selalu mengenakan yukata berwarna biru gelap. Akaza adalah iblis yang kuat dan selalu menikmati pertarungannya. Dia ini selalu menghormati orang-orang yang serius dalam pertarungannya. Begitu Akaza bertemu dengan seseorang yang dianggap kuat, dia ini selalu menuntut untuk mengetahui namanya, dan itu adalah penghargaan atas kekuatan mereka. Akaza selalu tidak akur dengan iblis yang lainnya, termasuk Douma, karena menganggap dia ini adalah saingannya. Akaza pun pernah menantang Douma untuk memperebutkan nomor 2 dan bersumpah untuk menghabisi Kokushibo suatu saat nanti. Pada saat pertarungannya melawan Tanjiro dan Giyu, Akaza masih bisa bertahan meskipun kehilangan beberapa tubuhnya. Kalau menurut Mimin gitu ya, dia ini berhasil melampaui batasannya guys. Setelah menjadi iblis, dia ini kehilangan separuh ingatannya sebagai manusia. Akaza memutuskan untuk tidak memakan wanita, meskipun dia itu tahu kalau memakan wanita bakalan menambah kekuatannya. Dia sangat membenci orang-orang yang lemah dan pengecut karena di masa lalunya ada dojo yang meracuni sumurnya karena tidak bisa mengalahkan Akaza karena saking kuatnya ini ya. Sebelum menjadi iblis, namanya adalah Hakuji. Dia ini adalah orang yang kesulitan secara ekonomi ataupun finansial, dan Hakuji pun lebih memilih untuk menjadi pencuri. Namun, dia ini ditangkap sebanyak 3 kali dan hakim memutuskannya untuk menandainya dengan tato. Mendengar hal itu, ayahnya terkejut dan lebih memilih untuk menggantung dirinya sendiri. Ayahnya meninggalkan sebuah pesan atau surat agar Hakuji bisa hidup bebas dan tidak menerima obat yang diterimanya selama ini, karena itu pun adalah hasil mencuri. Hakuji pun bingung akan tujuan hidupnya karena ayahnya udah meninggalkannya. Dia pun sering berkelahi dengan orang-orang di sana dan hampir menghabisi 7 orang banyaknya gitu ya. Suatu ketika, ada pemilik dojo yang tertarik dengannya bernama Keijo. Hakuji pun langsung menantang Keijo pada saat itu. Namun, dia ini dikalahkan dengan mudah. Keijo pun memutuskan untuk membawa Hakuji ke kediamannya. Keijo menyuruhnya untuk merawat anak perempuannya yang sakit-sakitan yang bernama Koyuki. Karena Hakuji pun sudah pernah merawat ayahnya yang sakit-sakitan di waktu dulu, dia ini terbiasa untuk merawat Koyuki pada akhirnya. 3 tahun kemudian, Koyuki sudah mulai sembuh dan bisa melakukan banyak hal. Hakuji pun terus berlatih dengan keras sehingga dia ini bisa menguasai gaya Soryu. Pada saat itulah Keijo menawari Hakuji sebagai penerus di dojonya dan membawa Koyuki sebagai pasangannya. Hakuji pada saat itu terkejut dan gak nyangka juga gitu ya. Pada akhirnya dia ini disetujui untuk meneruskan dojonya. Hakuji bersumpah untuk melindungi mereka berdua. Dojo mereka sangatlah kuat, tidak tertandingi dan tidak terkalahkan. Naasnya, suatu ketika Hakuji pergi untuk mengunjungi makam ayahnya dan memberitahunya tentang pernikahan mereka. Hakuji pun mempunyai perasaan gak enak gitu ya dan lebih memilih langsung cepat kembali ke dojonya. Di perjalanannya,
Hakuji diberitahu oleh seorang siswa di dojonya bahwa sumur di dojo telah diracuni. Koyuki dan Keijo pun langsung kehilangan nyawanya setelah meminum air tersebut. Hakuji pun marah besar dan langsung menghabisi 67 orang yang ada di sana dengan tangan kosong. Mamang Mujan pun muncul di saat yang tepat dan memutuskan untuk menjadikan Hakuji sebagai anggota 12 iblis bulan. Setelah menjadi iblis, namanya adalah Akaza. Akaza kehilangan sebagian ingatannya sebagai manusia. Akaza pun hanya memiliki satu keinginan, yaitu untuk menjadi lebih kuat dan kuat lagi. Anehnya ini Akaza tidak mau memakan wanita atau membahayakan wanita. Sampai saat ini, Akaza adalah iblis terkuat ketiga di jajaran 12 iblis bulan. Akaza membatasi untuk tidak memakan wanita, padahal itu menghambat pertumbuhannya. Jika saja dia ini mau memakan wanita atau pria, mungkin Akaza bisa yang terkuat di peringkat kedua, bahkan mengalahkan Douma dengan cepat. Sayangnya, Akaza kehilangan semangat bertarungnya pada saat melawan Tanjiro dan Gyu. Ingatannya pulih kembali sebagai manusia utuh. Dan Koyuki pun muncul lagi di ingatannya dan menyadarkan Akaza. Wah, di sini sad banget gitu anjir. Mari kita bahas kemampuan bertarung dari Akaza sebagai iblis bulan atas nomor 3, guys. Pertama, petarung tangan kosong. Akaza tidak pernah memakai senjata apapun pada saat bertarung. Dia sangat kuat dalam pertarungan tangan kosong, meskipun pemburu iblis akan melawannya dengan pedang dan ini bisa mengalahkannya dengan mudah, bahkan banyak pilar gitu yang telah dikalahkan oleh dirinya. Kedua, kecepatan luar biasa. Akaza sangat cepat seperti saat pertarungannya melawan Kyojuro. Tanjiro pun tidak bisa mengikuti pergerakan mereka berdua. 3. Kekuatan luar biasa. Akaza memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Dia ini dapat mengalahkan Douma dengan sekejap, ya meskipun Doumanya ini bisa beregenerasi lagi sih. Keempat, peningkatan regenerasi. Akaza mampu beregenerasi dari tebasan Tanjiro ataupun Rengoku. Dia ini bahkan berhasil bertahan dan meregenerasikan kepalanya yang udah nggak ada. Mungkin orang kedua ataupun ketiga ya, karena Kokushibo Muzan dapat meregenerasikan kepalanya juga. Lima, Kekijutsu. Saat Akaza menggunakan tekniknya, dia ini mampu membuat berbagai serangan dan memprediksi gerakan lawan selanjutnya dari semangat bertarungnya saja. Menurut Mimin sih, Akaza ini adalah iblis yang mempunyai masa lalu paling kelam dan paling sedih di antara iblis bulan yang ada. Dan memang realistis gitu ya masa lalunya. Sedih banget cuk. Kalau ini sih diadaptasikan di season 2 bakalan epic parah tentunya. Sekian bahasan video kali ini tentang pembahasan iblis bulan atas nomor 3 yaitu Akaza. Jadi benar kalau menurut Mimin masa lalunya ini paling kelam dan menyedihkan gitu di antara para iblis lainnya. Kalau menurut kalian siapakah gitu iblis yang masa lalunya paling kelam? Silahkan kalian tulis di kolom komentar guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin berkembang lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang karena anime bukan kartun. Goodbye guys.